細い小道を歩きたどり着くまで村へ疲れも感じない探すものがあるから雨と風 Simak sampai selesai bagaimana cara saya untuk menyemai bibit terong propita dan terong kenari ya teman-teman. Jadi seperti biasa untuk proses pengolahan lahan kita mulai seperti ini. Dan untuk proses pengolahan lahan, untuk proses penyemaian tentunya harus sangat-sangatlah berhati-hati karena sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa untuk menyemai baik tanaman terong ataupun tanaman cabai haruslah memang pengolahan tanah secara steril ya teman-teman. Oleh karenanya maka simak terus sampai selesai. Untuk ukuran bedengan ini saya lebar 140 cm ya teman-teman. 140 cm seperti ini, dan untuk tingginya adalah kurang lebih 60 cm. Kenapa tingginya 60 cm? Karena tujuannya adalah agar nanti ketika terjadi turun hujan ini tidak tergenang seperti biasa ya teman-teman. Nah, jadinya akan seperti ini setelah kita melakukan proses pengolahan lahan. Jadinya seperti ini, tapi belum kita melakukan proses pemberian apa-apa saja yang akan kita berikan. Simak terus videonya selesai. Yang pertama adalah kita berikan kapur dolomit ya teman-teman. Untuk kapur dolomit super seperti ini 1 kg harganya sekitar Rp10.000. Dan kemudian tidak lupa untuk proses pengolahan lahan berikutnya kita berikan penaburan puradan agar nanti tidak ada rayap atau hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap semaian benih yang kita miliki. Dan untuk media semainya kita gunakan seperti ini ya teman-teman. Ini media semai, sekaligus saya tekankan bahwa untuk proses media semai itu harus memang pupuk yang sudah difermentasi baik ya teman-teman. Dan kita langsung lakukan saja proses penaburan yang pertama, yaitu puradan, agar nanti ke depan tidak ada hama baik itu rayap ataupun ulat tanah yang menyerang pembibitan tanaman terong yang akan kita tanam ya teman-teman. Nah, jadi pada penyemaian kali ini kita kan akan menyemai dua jenis bibit sekaligus ya teman-teman. Yang pertamanya adalah jenis kenari seperti ini. Yang keduanya adalah jenis propita F1. Untuk propita F1 tentunya ini adalah bibit yang hasil penanaman kemarin kita jadikan benih turunan. Artinya kita membenihkan ulang. Dan kalau memang untuk yang kenari ini memang saya membeli langsung di pasaran. Nanti ke depan tumbuhnya bagusan yang mana dan untuk masa produktifan yang mana. Oleh karenanya maka simak terus bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman terong lalap khususnya, karena untuk proses penyemaian kali ini kita langsung semai sendiri ya teman-teman. Kalau sebelumnya saya semai menggunakan kray semai atau polybag, tapi pada kesempatan hari ini saya menggunakan bedengan seperti ini ya teman-teman. Jadi langsung saja kita taburkan seperti ini. Dengan catatan untuk proses penaburan bijinya seperti ini atau benihnya seperti ini, kita tidak boleh terlalu padat atau tidak juga boleh terlalu sedikit ya teman-teman. Dan nanti setelah kita melakukan proses penaburan benih terongnya seperti ini, barulah kita akan timbun kembali atau uruk kembali secara tipis-tipis dengan menggunakan media tanam yang seperti sebelumnya ya teman-teman. Lakukan cara ini sampai selesai ya teman-teman, proses penaburan benih terongnya sampai selesai. Kalau sudah selesai, nanti barulah kita timbun dengan menggunakan daun pisang kering dan menggunakan media semai yang tadi kita gunakan juga ya teman-teman, secara tipis-tipis tentunya.
tumbuh ya tuh. Jadi sengaja kita kasih daun pisang yang udah kering seperti ini. Nah sekarang kita angkat ya teman-teman untuk daun pisangnya. Oke, kita angkat ya. Jadi oh jadian kena jadian kena ini di pasar kemari ya. Oh, sana mah. Kamera anak eta geser kamera nah karena jebit jebit no sorot handap benar alasan kenari sampai nanti pasar Ini di pasar ongkoh. nanti pasar kan 2 bungkus Pak. Oh. Cat betong ya nak. Oh ada perbedaan ya teman-teman. Kalau ini yang dari pasar nih kenari, kalau yang ini kan yang propita nih. Jadi untuk pertumbuhannya agak beda ya. Jadi kita buang untuk daun pisangnya. Tuh untuk yang dari pasar itu dia lebih banyak tumbuhnya. Sedangkan yang dari hasil pembibitan ulang untuk propitanya ini pertumbuhannya seperti ini. Oh, tampak perbedaannya ya teman-teman. Tuh. Jadi kita sudah menggunakan plastik UV. Jadi aman meskipun ada hujan.